mengawali weekend kita. Ini kan sekarang kita lagi tayangnya weekend. Iya betul. Master, betul, ya betul. kan, Master Ulala. Happy weekend buat semua yang telah menyaksikan OTD episode kali ini. Kita kehadiran bintang tamu ini dua sahabat yang deket banget dari tahun 2013 katanya. Katanya. Iya, sama-sama punya mantan yang banyak. Katanya. Termasuk playboy katanya. Oke. Banyak digemari oleh wanita-wanita muda. Katanya. Jadi kita langsung aja tanya sama orangnya. Yes. Oke, langsung aja, ini adalah Bastian dan Dul. Tadi katanya, gua dengar katanya mereka itu jago banget ngerayu cewek. Wah, enggak itu hoax itu. Makanya tadi katanya gitu. Maksud gua gini loh, kan supaya tidak jadi hoax tuh harus ada pembuktian ya, bener nggak? That's right. Nah, coba reka adegan. Tapi kan memang kita karena dalam PSBB nggak bisa banyak rame-rame. Iya. Coba misalnya ngerayu Igun gimana gitu. Kamu harus berimajinasi dulu ya. Ngeliat aku cewek, jangan gardu listrik ya. Jadi harus berimajinasi. Aku nggak bisa gombak yang jago ngerayu sebenarnya dari dulu. Enggak, kalau dia mah ngerayu lewat musik. Lu kan udah Ya jelas. itu salah satu. Nah, kalau aku ngerayu nggak lewat mana-mana. Lu lebih tepatnya sering ngerayu apa sering ngebohongin? Enggak dua-duanya. Kang Peres kayaknya lu jago ya. Suka dirayu justru saya. Oh. Oke, nih listen ya. Sekarang Om punya Lah kan gua temenan sama emak-emaknya ya. Sekarang kita punya tayangan kisah percintaan Dul dan juga Bastian. Sudah lama aku ingin mengungkapkan ini. Aku mencintaimu sepenuh hatiku. Maukah kau jadi istriku? Endingnya oke juga, Dul. Awal persahabatan kalian tuh dari mana kenal satu sama lain? Awalnya kenal ya dari musik sih. Enggak, awalnya saingan dulu mungkin kita dulu ya. Oh dulu bersaing tuh. Oh, kalau Cowboy saya Junior sama The Lucky. Kalau Cowboy Junior nggak merasa tersaingi sih. Ya kalau gua sih dulu merasa tersaingi. Oh ya gitu. Karena kan gua duluan. Benar. Oh yang keluar tuh Lucky dulu ya? Laki-laki terus ada Kobe Junior. Terus merasa terancam? Iya, dulu kan band anak kecil kan dikit. Astaga, ini kapan, Dul? Oh, ini nonton Avengers ya? Avengers. Iya, Avengers Terus Sevenfold. akhirnya mulai dibanding-bandingin terus. Ya. Akhirnya ada suatu program TV. Nah, apa? Reality kita show. Iya. futsal. Dari situ yang malah akrab akhirnya baru aku. Akrab. Tapi kalau anak Cowboy Junior yang lain nggak terlalu akrab sama. Akrab juga, cuman yang lebih sering. Yang paling akrab dia. Yang paling akrab sama aku. Gitu. Oh. Jadi lucu loh, dulu aku sama Dul sama El sama Al itu 2008 zaman aku masih awal karir. Itu aku minta foto sama mereka terus mereka yang kayak oh foto. Serius, terus tiba-tiba jadi teman. Aku cerita ke Lu mereka. ngefan sama gua dulu. Oh jelas lah, siapa yang nggak tahu Al El Dul kan zaman dulu. Wow. 2008 tuh aku masih sempat minta foto. Serius? Minta foto. Di 2008 acara tuh udah Cowboy Junior dong? belum. Oh belum. Masih belum siapa-siapa lah. Kamu masih yang itu, masih apa? Kompetisi, iya. Idola cilik. Iya betul. Kalau kalian tuh suka curhat-curhatan tentang cewek nggak? Atau lagi deket sama siapa gitu? Paling Bas, gue naksir sama ini, kenalin dong. Kalau dia membantu sama dia. Ya Nggak ampun, mungkin, nggak Bang. mungkin. Itu nggak pernah. Lo jangan fitnah gila. Nggak pernah, serius nggak pernah. bercanda. Kita justru saling support. Pernah nggak lu jujur ya Ya, suka sama ceweknya dia gitu? nggak pernah lah. Sama cewek apa? Sama cewek apa? Sama ceweknya dia, lo bisa lo sahabat nih dia pacaran sama siapa, dianya suka sama ceweknya. Nggak pernah. Tapi kan nggak bisa ngomong dong, nggak berani ngomong. Paling kaget doang waktu dia deket sama, pacaran ya? Lu sama Chelsea Islan. Apa? Sama Chelsea Islan lu pacaran ya? Sebenarnya kayaknya dia beda tipe deh. Kalau Bastian ini sukanya sama cewek-cewek yang ngomongnya bahasa Inggris. Gue perhatiin nih yang udah karena dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi dia nyari
Ini apa ini Ceweknya. foto di belakang? Oh iya ini. Enggak, ini gue justru ini lucu kejadiannya. Aku tuh nggak pernah maksudnya nggak ada deket sama Steffi, nggak pernah. Justru ini Dul nanya, minta aku kenalin. Dul, makanya aku kenalin. Tapi dari baju lu aja. Tapi udah nggak pernah jelas. dikenalin. Jahat banget kan. Akhirnya gue kenalan Enggak lah, ini sendiri. kan gue yang kenalin. Kagak gue kenalan sendiri akhirnya. Kagak. Gue kenalan sendiri akhirnya. Gua mau nimbrung, bukan usia gua kagak ngerti juga, ngerti kan? Bastian paling booming percintaan itu pas sama Chelsea Islan itu. Aduh. Itu bener Bas ya? Bas, tapi karir lo kayaknya gak se-booming sama kisah cinta lo ya, Bas ya? Enggak gitu lah. Karya gue booming kali, masa yang Lo tuh enggak. diuntungin sama cewek-cewek yang top lo, Bas. Enggak lah. Enggak, tapi pas lo sama Chelsea sih lo, ini lo peringkat lo langsung naik sih. Peringkat apa tuh? Kayak maksudnya, mungkin gak sih gitu, kayak orang-orang pada cowok-cowok kayak pada kesel deh. Termasuk gua. Lo gak terima kan? Terima. Kok bisa? Sampai ada aksi bela Islam. Front pembela Islam. Lu liatin. Ya itulah Nggak zaman terima. Saking gak terima. Tapi kalau lo baper nggak kalau ngeliat orang-orang kayak dalam hubungan lo tuh ada yang suka, ada yang Enggak enggak gitu? nggak pernah dipikirin kan, yang ngejalanin saya sendiri juga. Jadi kayak mereka mau ngomong apa itu hak mereka untuk berkomentar gitu. Ya. Jadi kayak biarin aja. Orang yang nikmatin juga lu ya. Iya. Mereka cuma bisa ngomong doang tapi gak nikmatin ya. Aduh. Ya lo bener kan? dulu tanya. Jangan gua. Kalau dulu itu kan dari dulu cita-citanya nikah muda. Oke. Gitu. Dulu. Gua pernah dengar, ini gua pernah dengar sendiri. Nikah Ya. muda. Masih gak, Dul? Pengen sih. Pengen walaupun apa ya. Aku udah sering bilang juga ke Tisa gitu. Nanti ya aku masih apa ya, kasarnya masih mencoba membenahi diri sendiri, lagi apa, nyoba belajar bertanggung jawab, belajar ngurus diri sendiri, baru nanti kalau misalkan Udah siap? siap insya Allah. Tapi aku komit sama Amin. Tapi kalau lu ngomongnya begitu artinya nggak mau nikah muda dong. pengennya nikah muda, pengennya nikah muda, Pinginnya nikah muda. ya di bawah 25 lah. Kenapa? Amin. Pengen cepat-cepat Punya anak aja. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya dilihat dari latar belakang keluarga, kamu mau merit kapanpun bilang sama bunda pun tanpa kamu harus nabung, bisa-bisa aja. Iya, tapi bukan ke situ ya, maksudnya lebih ke akunya gitu. Aku aja sekarang masih belum bisa ngurus diri sendiri, masih ya itu tadi aku bilang masih Belum mencoba. terlalu dewasa untuk Belum memutuskan terlalu dewasa, pernikahan. belum mateng, masih egonya kadang masih muncul, masih egois. Itu aku bilang aku membenahi diri sendiri, fokus ibadah, ngurusin aku sendiri sampai mateng, baru aku ngurusin kamu gitu. Apakah kalau Bastian sama Sita Marino bagaimana? Serius nggak sih sama Sita? Nah, pertanyaan gua, Sita Marino tuh siapa ya? Pacar Gua saya. nggak kenal lo. Pacar saya. Pacar lu pemain sinetron atau apa? Enggak. Ini lo kebiasaan ya, gua kasih tahu lu ya. Lu tuh kebiasaan jadi artis, tiap ada sebut nama satu nama artis, lu selalu ngomong gak kenal. Terus lo pikir semua orang harus kenal lu gitu. Oh, adiknya Putri Marino. Oh. Ya kalau lu emang gua kalau nggak kenal gua harus pura-pura kenal. Gua mah nggak bisa pura-pura kayak lu. Gua kenal dia, gua ngomong gua kenal. Emang gua kenal, emang kita kenal pernah ketemu. Cewek dia gua nggak pernah ketemu, gua nggak kenal. Namanya Sita. Iya, lu kan kenal juga gara-gara baca. Enggak? Enggak, gue pernah ketemu di restoran. Gue pernah ketemu di restoran. Di restoran kenalin Sitanya apa kenalin dianya? Dikenalin juga. Karena dikenalin kan, sebelum dikenalin lu kenal. Belum. Kebanyakan ngomel, udah mendingan iklan dulu aja ya sayang ya. Oke, tetap di OTD, obrolan of the day. Tuhan kirimkanlah aku. Karena Bebes tipenya sangat apa ya, lemah sekali hatinya. Jadi kayak merasa sedikit baperan lah intinya. Jadi kalau merasa sedikit mama nggak nunjukin rasa bangga sama aku kadang sedih, suka kayak mama papa tuh bangga nggak sih sebenarnya. Balik lagi di OTD, obrolan of the day. Tadi dari iklan, gue nggak tahu ngeliat apa, gue bilang ini akan balik lagi OTD, langsung balik. Visioner ya, visioner. Sakti loh. Sakti. Gue sekarang jadi bisa ngeliat. Abis ini lo mau ngobrol sama Bastian dulu. Gue akan lihat. Sakti loh Anda. Ya. Tapi emang bener Om? Hah? Mau ngobrol sama saya dulu? Bener, intinya mah dia buang kerjaan doang gitu. Gue emang mau ngobrol sama dia.
Soalnya gue tahu dia dari dulu, dari pertama CJR sampai keluar dari CJR sampai CJR udah nggak ada kan? Udah bubar. Udah bubar kan? Udah bubar. Berarti keputusan yang tepat. Bener, bener. Oh kan bener. Tadinya kan emang keluar tuh ada beberapa kebijakan visi misi yang udah nggak sama apa yang kita janjikan dulu sama yang sekarang yang dialamin lah, makanya keluar karena tidak ada solusi. Terus mama yang kayak beneran kamu mau keluar nanti kamu nggak jadi artis lagi gimana? Ya udah sekolah mah. Emang nggak ada pandangan untuk mau jadi solo karir atau dan lain-lain. Cuma mungkin karena dari awal aku sebelum Kobe Junior juga udah sendiri, jadi ya pada saat ada tawaran ya masa kita tolak kan. Iya, betul. Jadi akhirnya mencoba opportunity ya kalaupun ternyata gagal juga nggak takut gitu maksudnya aku. Karena aku tahu aku nggak salah di sini posisinya. Jadi ternyata ya dikasih rezeki, dikasih jalan sama Tuhan yang bagus. Tapi gue rasa ya orang yang sebenarnya orang tuh kan sebenarnya harusnya takut gagal ya. Semua orang pasti takut. Itu kan very sense of humans being takut gagal, apalagi udah pernah merasakan sukses. Yap. Nggak mungkin orang pernah sukses terus nggak takut gagal tuh nggak mungkin. Pasti ada sense-nya. Tapi ada orang-orang juga yang tidak takut gagal karena dimulainya juga bukan dari siapa-siapa. Jadi pertanyaan gue adalah gini, pada saat lu stop dari CJR ya, udah CJR ya, lu nggak mikir kalau lu nggak bisa nyari duit lagi? Karena gue tahu you love your parents, you love your family. So much. Lebih ke mungkin di situ pas awal-awalnya masih ABG banget, jadi emosionalnya tinggi, masih kayak gue tahu gue bener dan seharusnya ini bisa cari solusinya, tapi lu pada nggak mau ya udah cabut nih, nggak mikirin itu dulu awalnya, nggak mikirin dulu. Tek aja, yang penting emosi pada saat itu kayak, gitu. aduh udah keluar, gue nggak tahu lagi deh harus ngomongnya kayak gimana. Padahal ini untuk kebaikan kita semua, nggak ada yang dirugikan. Cuman pada saat seiringnya ketemu mama sama papa, dan papa mama orangnya sangat, walaupun mereka tahu pada saat aku keluar itu mungkin bisa nggak jadi apa-apa lagi dan nggak ada penghasilan, tapi nggak menekankan di situ. Justru mama papa ya kayak ya udah. Kalau Bastian mau sekolah lagi ya papa mama kerja lagi ya. Gitu. Berarti papa sama mama tidak nggak pernah memaksa dia memaksa lu untuk jadi seorang artis harus terkenal, nyari duit tuh nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Kan waktu aku jadi artis juga mama papa masih kerja. Cuman aku yang minta untuk mama papa stop karena dari apa yang aku dapat dengan hasil mereka berdua dapat sangat jauh. Jadi kayak buat apa mendingan tapi jaga. Tapi kan sebenarnya bukan tanggung jawab lo. Betul. Ya kan kalau betul kita sekali. ngomong logikanya ya. Logikanya betul. Cuman aku bisa jadi sampai detik ini juga karena mereka. Jadi kenapa enggak untuk kita bertiga menjadi tim dan bangun empire sama-sama gitu. Do you proud of it? I'm so proud of it. Dan nggak pernah merasa dirugikan, nggak pernah merasa kayak gue lo yang kerja jadi lu nurut, nggak pernah sih. Jadi kayak aku bodo amat aja. Karena masih menurut aku di umur aku yang saat ini bisa menghasilkan duit segitu sangat hoki aja sih. Belum tentu kalau bukan karena mereka aku bisa gitu loh masih seperti itu. Semua juga karena dukungan dan doa dari mama sama papa. Saat pandemi ini yang kemarin tuh Bas, Iya. Katanya saking nggak ada kerjaannya sampai di ATM tuh minus banget. Benar Bas? Bener. Jadi pada saat pandemi itu saya nggak ada, aku kayak bener-bener habis film kan, habis film di syuting di Papua, terus balik Jakarta langsung lockdown, terus kayak nggak tahu mau ngapain, bingung aja, udah istirahat gitu loh, kayak malesnya kebawa gitu. Jadi akhirnya selama 4 bulan tuh aku nggak ngapa-ngapain, udah di rumah dan nggak ada uang sama sekali. Tapi nggak mungkin dong kalau misalnya tabungan apa yang nggak ada mah nggak mungkin. Oh enggak, jadi sistemnya aku tuh sama mama papa, semua kerjaan duitnya tuh masuk ke mama papa. Bahkan sampai detik ini saya nggak pegang apa-apa. Cuman kayak, Mam, aku mau pergi nih, contoh mau main nih sama anak-anak, ngapain main bola. Aku butuh segini baru transfer sama mama. Jadi semua kerjaan tuh ke mama sama Itu papa. luar biasa loh. Itu keren loh. Sampai detik ini aku nggak pegang sama sekali. Semua orang bisa melakukan itu. Tapi ya, gue boleh share cerita sedikit ya sama lo ya. Bokap gue tuh meninggal tahun 2007, so it's like 13 years ago, 13 tahun yang lalu. Dan 13 tahun yang lalu itu umur gue udah 30-an dong, udah 30-an. Dan gue udah di TV udah lama juga gitu. Gue di TV umur 23 tahunan lah gitu, berarti I almost 7 years. Di usia gue 30 tahun, lu percaya apa nggak? Di usia gue 30 tahun pada saat itu, gue nggak megang duit. Jadi semua job gue, duitnya gue tuh gue kasih bokap gue. Dia yang ngurus, semuanya dia yang ngurusin duitnya. Iya. Kalau gue butuh sesuatu, transfer dong. Betul. Bahkan gue pada saat itu nggak
Gua nggak ngerti bayar listrik, nggak ngerti bayar air, karena semua tuh bokap yang ngerjain. Kenapa? Karena begitu bokap gua pensiun dari kerjaan, dia nggak punya kerjaan, otak gua harus dikasih kerjaan gitu. Iya. Jadi semua uang tuh dia megang gitu. Ya. Dan itu gue bangganya sampai sekarang loh. Ya. Sama berarti Om. Aku juga gitu sampai detik ini. Gak mau, bukannya gak mau ya, cuman kayak tetap pengen membuat orang tua tuh merasa ada harganya, merasa mereka tuh tetap orang tua gitu. Gila. Ini tersambung, ada video call, ada yang mau ngomong sama Babas. Siapa tuh? Kita coba ya. Halo. Halo. Ya elah, Mak. Mama. Hai, Mam. Ngapain sih, Mak? Mau dibayar nggak, Mak? Kak Ivan. Apa kabar, Momi? Sehat Kak, puji Tuhan. Tadi Babas banyak bercerita tentang Mama sama Papa berjuang merawat Babas dari kecil sampai Babas sampai sekarang ini. Seberapa bangga sih Ya, Mama punya anak bertalenta seperti Babas? Kalau itu saya udah gak bisa ngomong ya, tidak ada kata-kata yang bisa saya ucapkan betapa bersyukurnya kami punya Babas. Mungkin dari diri Babas sendiri pasti ada perasaan, kok nyokap gue sama bokap gue gak pernah muji gue, gak pernah say thanks sama gue. Mungkin dia pernah merasakan ada perasaan seperti itu, karena kita memang sangat jarang sekali yang kita, aduh Babas, kamu bagus, oh kamu baik. Motivasi yang kita keluarkan sama dia itu adalah selalu dalam bentuk bukan pujian ya, rata-rata justru kita menjudge dia gitu. Tapi di balik itu sebenarnya yang kita inginkan itu dia akhirnya tahu bahwa oh iya ternyata gue bisa lebih dari itu gitu. Bas. Yo. Mau bilang apa tuh sama Mama tuh? Mau bilang apa ya? Pastinya terima kasih banyak buat Mama sama Papa sudah mau membesarkan. Kami kali Bas yang bilang makasih sama kamu Bas. Iya, Babes mau yang tadi Babes mau bilang, maksudnya makasih udah mau besarin Babes dari Babes lahir sampai detik ini. Mungkin orang tahu semua apa Bastian yang kerja atau apa segala macam, tapi kalau bukan karena kasih sayang Mama sama Papa selama ini mendidik Babes menjadi anak yang seperti ini, mungkin belum tentu juga aku bisa di titik ini membawa keluarga jadi lebih baik. Itu semua karena Mama sama Papa. Maaf kadang kalau mungkin Bastian merasa, karena Babes tipenya sangat apa ya, lemah sekali hatinya, jadi kayak merasa sedikit baperan lah intinya. Jadi kalau merasa sedikit Mama nggak nunjukin rasa bangganya sama aku kadang sedih, suka kayak Mama Papa tuh bangga gak sih sebenarnya apa yang Babes lakuin sama ini. Mungkin Mama ngiranya aku kayak nggak percaya atau nggak percaya kalau Mama sama Papa tuh nggak pernah bangga. Bukan sih sebenarnya, cuman emang karena Babesnya seneng aja ngelihat Mama Papa tuh bahagia, bisa bilang kalau anaknya membanggakan dan segala macam. But overall, makasih banyak atas semua kasih sayangnya selama ini sampai detik ini. Semoga Bastian bisa tetap menjadi anak yang terbaik buat Mama sama Papa dan memberikan yang terbaik buat Mama dan Papa. Udah itu aja. Oke, ini luar biasa ya. Aku dengar statement Mama tuh aku meneteskan air mata loh Bas. Karena aku bisa lihat justru aku pernah ngalamin pada waktu aku awal karir, aku ngerasa kedua orang tua aku tuh tidak mensupport aku. Tapi itu hanya prasangka kita sebagai anak. Kenapa? Karena kita nggak bisa, pada saat itu mungkin kita kurang komunikasi dengan orang tua kita. Tapi di saat kita tambah dewasa, kita tambah besar, kita bisa keluar dari setiap permasalahan yang ada. Justru tanpa harus keluar dari mulut orang tua tuh bangga banget sama kita loh. Iya. Dan orang tua itu selalu merasa anaknya spesial. Iya. Seburuk apapun anak itu, orang tua tetap menganggap bahwa anaknya spesial. Tante terima kasih buat Kok bisa tiba-tiba video ada Mama call-nya. saya sih? Ini Aduh. yang pasti adalah mengartikan satu hal ya. Kadang-kadang cinta itu tidak perlu dengan kata-kata. Iya. Itu aja kan. Ini dua-duanya seperti ini walaupun mungkin nggak pernah ngomong, tapi kan walaupun keras, ada orang tua keras, ada orang tua bebas dan sebagainya, tapi cintanya nggak bisa dibohongin. Dan itu kelihatan. Kita akan balik lagi selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di OOTD. Obrolan of the day.
Punya seorang anak bernama Dul Jailani itu luar biasa. Anak yang selalu sopan, anak yang selalu nggak berani untuk melawan orang tua, anak yang lembut sekali dan dia tidak pernah berani untuk menyakiti hati aku gitu. Dia berusaha sekeras mungkin, sekuat tenaga untuk tidak minta modal kepada orang tuanya untuk membuat sebuah karya yang luar biasa bagus. Mungkin umur 13 tahun dia harus mengalami takdir Tuhan yang tidak enak. Tapi titik balik umur 13 tahun itu membuat Dul Jailani menjadi semakin dewasa. Ya semua yang dihadapi itu pasti mengandung hikmah yang baik. Your mom really love you. Yes, really. Aku deket banget sama bunda. Bisa dibilang aku anak mama. Anak mama. Anak mama. Beda sama Aska. Kalau Aska kan mungkin anak bapak. Anak papa. Aku anak mama. Aku deketnya ke bunda, soal kalau ada apa-apa pasti ke bunda larinya. Ya mungkin karena dulu kan jarang ketemu sama bunda, ya kan. Jadi sekarang lebih suka sama bunda. Gitu ya. Tapi walaupun kadang-kadang seminggu sekali, 2 kali ke ayah, tetap I need some sosok ayah juga. I need kan. Cuma lebih seminggu tuh lebih banyak ke bunda sih. Tapi kalau sama mama tuh gimana? Maksudnya kan biasanya kalau anak cowok susah deket, susah ngomong sayang, susah peluk, susah gitu. Anak cowok kan punya. Lu gitu nggak tau nggak? Well, aku termasuk orang yang juga susah. Ya walaupun deket cuma susah ngomong gitu. Cuma aku selalu ada kebiasaan yang harus aku lakuin tiap hari. Sampai sekarang pun, sampai tadi aku mau berangkat ke sini. Aku selalu setiap hari mau keluar rumah tuh selalu aku cium ini bunda. Lalu aku balik gini, minta restu. Terus jidatnya, pipi, dan ini. Jadi itu selalu aku lakuin. Karena aku rasa itu walaupun kadang-kadang aku sama bunda bertengkar, nggak ngobrol, kadang ada bad times gitu ya. Tapi aku selalu ngelakuin itu. Even on the bad time. Even on the bad times. Jadi kalau lagi berantem pun begitu? Enggak dong. Ya bukan berantem, maksudnya lagi bad times ya. Lagi bad times. Nggak enak gitu. Lagi nggak Tetap aku selalu, karena aku sebagai pegangan aja gitu. Pegangan bahwa aku bisa survive di dunia ini ya berkat itu, minta restu sama bunda itu tadi. Makanya sampai aku cium gini ya. Sampai sekarang tanya bunda, kalau nggak percaya aku masih cium pipi. Mungkin banyak orang yang malu, cuma aku malah nggak. Even di depan cewek gitu ya. Aku selalu bunda minta restu, cium. Tapi cewek ngeliat itu mah. Hah? Sayang banget tuh mamanya. Sama mamanya aja sayang, gimana sama gue gitu kan. Kalau itu mah kayaknya trik ya Gun ya. Ya, itu trik. Kan banyak yang malu gitu. Iya. Kalau aku enggak, karena aku selalu berharap selalu berpikiran bahwa aku keluar dari rumah itu restunya bunda yang ngiringin langkahku tuh. Jadi aku selalu ngelakuin itu udah kayak ritual sih. Kita tahu semua Dul pernah mengalami sebuah kecelakaan yang lumayan berat. Beberapa tahun yang lalu, bahkan usia Dul juga masih sangat muda. Oh, traumatik ya? Iya, ada trauma tersendiri nggak sih? Apa takut nggak ketemu bunda lagi, atau takut Atau kejadian akan terulang lagi gitu? Hari ini pun minta restu bunda. Ya waktu aku sebenarnya agak trauma sih, cuma nggak apa-apa deh aku bahas. Ya waktu kecelakaan sih emang aku ibaratkan sakit semua, banyak selang suntikan, badanku panas karena panik, semuanya benar-benar. Cuma yang even the painkiller nggak ngaruh waktu itu gitu. Aku sampai dok nggak ngaruh, cuma ada yang nenangin tuh pas megang tangan bunda gitu. Pas megang tangan bunda gitu, I still have my mom, dan mungkin dari situ karena sebelum itu kan aku jarang banget ketemu bunda. Mungkin dari situ aku akhirnya dekat sama bunda dan bersyukur. Jadi ya mungkin itu kali ya. Jadi sampai sekarang kebawa kalau mau keluar ke rumah mesti minta restu sama bunda dulu. Aku rasa bersyukur banget sih aku punya bunda. Soalnya waktu aku kecelakaan dulu tuh aku sempet nggak bisa gerak kan. Ya, dan nggak bisa gerak tuh karena apa ya? Karena shock atau karena? Ya karena kakinya diperban kan patah, punggung juga patah, jadi benar-benar nggak bisa gerak, cuma gini doang. Berapa lama tuh Dul? Waktu itu Sekitar seminggu tuh aku gini doang. Jadi I realize that sehela nafas pun itu berharga banget gitu. Jadi sampai sekarang kalau misalkan dari situ aku nemuin
pedoman hidup bersyukur dan pasrah gitu. Jadi sampai sekarang kalau misalkan aku ada trouble in family atau in life, aku selalu inget ke itu. Bersyukur dan pasrah, bersyukur dan pasrah. Jadi selalu oh ya bersyukur. Is that sorry ya, gue beneran pengen tahu nih dulu. Apakah kejadian itu merubah perilaku lu ke orang lain nggak? Oh, sangat. Iya dong, pasti dong. Sangat, ya bisa dibilang dulu tanya ya siapa bundaku gitu ya. Aku anak yang sangat rebel lah, anak yang Berubah dia, jelas. F-life. Gue ngerasain karena gue tuh tahu dia waktu kecil, iya kan, gue tahu dia waktu kecil. Ini anak nakal banget gitu. Parah. Sama dia sekarang tuh a different person. Oh sekarang tuh kayak cool, tenang gitu ya kan? Ya sekarang tuh cool gitu, kayak orang yang kayak bukan dia yang waktu itu. Kalau lu kan dia dulu begitu, Bas. Ya dulu aku sama live ini kayak aku sampai masang profile picture di BlackBerry dulu suicide kok. Sampai udah F-life gitu lah, ibaratkan F-life gitu. Ke orang tua aku selalu ngebangkang, tanya bunda gitu, Dul sholat gitu, ngapain aku sholat, siapa Allah gitu, ngapain aku sholat, saking segelap, senegatif itu ya. Cuma and then terjadilah itu tragedi itu ya. Lalu aku bener-bener diem seminggu itu nggak bisa gerak gitu, and then I realize banyak ya itu salah satunya bahwa sehela nafas aja tuh udah syukur yang luar biasa bahwa menghabiskan waktu sama ayah, ngobrol itu udah nikmat yang wow, harus sering-sering ngucap alhamdulillah gitu maksudnya. Ya emang karena itu sih bisa dibilang jadi It's life changing. life changing. Sangat berasa sih kalau gue sebagai temennya dulu Keren berubahnya. banget ya. Sekarang juga kan dulu kayak lebih kalau nggak ada perlu ya udah nggak usah pergi di Betul, rumah aja. betul. Ya. Itu yang gue rasain banget di saat kita ngumpul. Aku Al lagi ngumpul apa segala macem. Kamar dia tuh cuman kayak ini tempat nongkrong kita, ini kamar dia. Dul, kalau dia emang kalau dulu nih belum dipanggil juga dia udah duduk. Mas sini udah kayak masih kita ayo kita nongkrong gitu. Sekarang kayak enggak, gue istirahat kayak gue belum ini belum itu. Jauh banget perubahannya yang sangat berasa. Mungkin karena aku merasa aku waktu itu ditegur ya, karena saking nakalnya aku nakal banget. Aku ditegur dan sekarang aku dikasih second chance ya. It's a second chance. Second chance. Second Chance chance. tuh untuk melanjutkan hidup. Jadi aku harus menggunakannya sebaik mungkin, sebermanfaat mungkin. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ya namanya anak muda gitu kan, wah mau bandel lah. Kadang-kadang itu remnya, dulu oh ya pernah kecelakaan gini pernah ini. Jadi ya emang benar-benar itu emang Jadi lu tuh menjadi dewasa dengan cepat sekali karena satu peristiwa. Kejadian itu. ya mungkin bisa dibilangnya, cuma ya nggak dewasa banget. Sekarang juga ada beberapa waktu masih egonya keluar. Anak-anak Tapi karakter jadi berubah ya dulu ya. berubah banget. Dulu tuh aku yang orang yang tengil banget lah, ibaratkan. Gua tahu banget waktu kecil tuh kalau ngeliatin dia ini anak nyebelin banget. Iya, Berubah banget gitu loh. ya. Tapi I'm proud of you. I'm proud of you. Thank you. Ya, Amin. ya, it's not easy for everyone lah ya, buat semuanya juga nggak mudah. Kita nggak usah nyalain siapa, tapi ada orang yang mendapatkan second chance tapi menyia-nyiakan hal tersebut. Ya. Lu mendapatkan second chance dan lu tahu cara menggunakannya dengan baik sih. Insya Allah. Walaupun kadang-kadang juga masih kadang hilaf juga. Ya oke lah, masih Manusiawi. gini Jadi mah kalau oke lah. pemirsa mungkin lihat Dul sama Bastian seru ngelihatnya yang kayak seru-serunya aja. Tapi kalau kita ngobrol intimate kayak gini tuh justru banyak ini hal serunya. baru ya kan? Iya. Kita yang kayak lebih tua baru kayak ngelihat banyak hal baru dari kalian loh. Iya. Honest. Iya, justru ini serunya. Sampai saking honestnya kita tuh ada segmen namanya Be Honest. Nah, habis ini. Nanti kita pengen tahu ya Oke. seperti apa. Oke. Habis ini ya, habis ini Ya. kita mau kejujuran dari Yes, kalian. that's Mulai saat ini right. jangan mana-mana, tetap di OOTD. Obrolan of today. Balik lagi di OOTD, obrolan of the day. Nah, sekarang kita masuk segmen yang tadi aku bilang ya, segmen kejujuran Be Honest. Oke, kita mulai dari Babas terlebih dahulu. Babas tolong ambil tabnya, Bas. Jadi Ini di tab itu, serem-serem banget sih. ya sabar ya, ada 5 pernyataan. Babas silakan contreng pernyataan yang menurut Babas tuh related banget sama kehidupan Babas. Ini dipaksa ini namanya. Babas sebisa mungkin minimum contreng 3.
Tapi kalau emang ternyata Kalau related nggak ada semuanya, yang 3 gimana? Nggak sampai 3 yang relate. Pak, kalau nggak kursinya nyetrum. Harus 3 bro. Ya karena ini kursi listrik ya. Ini kalau 3 tapi boleh lu debat. boleh, ya. didebat. Kalau kurang dari situ ini akan nyetrum Kita ya. mulai dari Oke? sekarang. Be honest with Bastian. Udah mulai nih gua. Gua Udah. Aduh, apalagi nih? Aduh. Ini lah. Gak bener, udah ini aja deh. Oke. Udah Oke. beres. Coba Oh kita my lihat. god. Yang pertama, saya bangga disebut playboy, enggak ya? Nggak ada Lo orang. nggak playboy ya, Bas? Gak playboy lah. Playboynya dari mana sih? Benar. Gue dari mana? Bener. Saya rela dihujat netizen demi mendapatkan cewek cantik. Saya setuju. Karena kalau kita peduli sama netizen, lalu nggak dapet cewek cantik, nggak ada untungnya. Nggak ada Buat netizen untungnya. tidak untung, buat kita tidak untung ya, bener Tuh, ya. cuman kalau ya dihujat. Buat kita cewek cantik tuh penting ya, Bas kita yang ya. jalanin dulu nggak? Bener. Iya, kita jalanin lah. Oke, saya memilih pacar yang bisa menaikkan karir saya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa loh, memilih pacar bisa menaikkan karir kan bagus, Bos. Enggak juga sih. Kenapa harus pacar? Oke, lanjut Mali. Saya tidak suka dibandingkan dengan Iqbal. Lu dari dulu sama Iqbal nggak kelar-kelar ya, Say? Enggak, dibanding gue pilih saya bangga disebut playboy atau saya memilih pacar yang bisa menaikkan karir, saya pilih saya tidak suka dibandingkan dengan Iqbal aja. Lebih gampang menyelesaikan masalahnya. Benar, karena memang kita tidak ada masalah. Benar. Jadi tidak apa-apa. Tuh, masuk akal. Masuk, Masuk kenapa akal. emang? Masuk akal, bener. Saya merasa kehilangan masa kecil karena menjadi tulang punggung keluarga. Bener-bener dari kecil lo udah berkesenian ya, Bas? Beda, tapi bukan kehilangan seperti kesel kayak aduh gue hilang masa kecil. Enggak, justru malah seneng karena lebih cepat dewasa jadinya. Itu aja sih. Tapi memang sebenarnya kalau menurut gua memang kehilangan ya, karena di momen yang lu harusnya fun, gua nggak mengatakan itu nggak enak ya, maksudnya. Tapi kan lu udah menghibur orang, lu udah ngeband, dapat kesenangan yang berbeda kan sebenarnya kan. Sama-sama kesenangan, cuman berbeda, benar. Sama-sama Iya. kesenangan tapi berbeda. Yang tadi aku bilang, kehilangan masa kecilnya ya jadi tidak sesuai Pada umur. umumnya. Anak Jadi kecil lebih- pada umumnya, betul, Iya. betul. Jadi dewasa sebelum waktunya. Jadi dewasa, Karena kan ya. lebih dikelilingin sama orang-orang yang jauh lebih dewasa, bertemannya jauh yang lebih dewasa, itu aja sih. Oke. Mantap, bagus. Keprok-keprok, oke, keprok-keprok. Oke. Oke, sekarang giliran Dul, silakan ambil tabnya. Woi lo dul. Ya harus 3 ya. Ya, Dul silakan contreng pernyataan yang ada di sana. Relate yang nggak sampai 3 tetap 3. Ya, coba aja dulu saya. Di debat aja, nanti di debat Oke. aja. Yuk. Be honest with Dul. Oke. Oke, dah. Woi cepet dia. Sikat, Fon. Saya menangis ketika karya saya disebut jelek. Ya pernah waktu itu Yang mana? ngasih lagu ke Bunda, Oke. terus dibilang nggak enak, jelek. Terus habis itu nangis. Masuk kamar. Di toilet nangis habis itu. Itu baru-baru aja apa udah lama? itu aku masih SMP. Cuma gara-gara itu jadi termotivasi. Jadi nanya, apa sih Bunda emang kalau yang bagus tuh kayak gimana? Jadi akhirnya jadi termotivasi akhirnya. Tapi ya memang bagus, emang ya orang kalau Ya, orang karena tua Bunda kan mengatakan emang kupingnya kan ya bener bagus enggak gitu. Iya, orang tua juga harus jujur kan. Iya, ayah Bunda kan juga orangnya orang Ya. Surabaya. Ya. Jadi kalau ngomong kan Elek. Aku punya teman. Sama tapi masuk akal kok. Ah, lu ngapain barusan? Aku punya teman. Tapi masuk akal kok, sama kok. Aska nih belajar sulap, terus main sulap depan gua gitu. Gimana Pak? Jelek. Iya sama. Anak gua belajar make up ke gue nanya. Oh, lanjut. Saya mendekati wanita hanya untuk dijadikan inspirasi lagu saya. Benar juga? Pernah pasti. sering dulu SMA. Tisa, Luar biasa Anda. Tisa. Ya enggak lah kalau itu kan serius. Serius. Pacar gua kan cuma 2, gua kan kalau milih pacar tuh. Mungkin dekat kan gak selamanya harus pacaran kan? Enggak, soalnya aku suka, aku ketika in love itu jadi lebih puitis, Ketika pertama kali sering. jadi lebih apa ya? Lebih Hatinya lebih bermain. bermain, jadi lebih produktif Na aja. na 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 na. Ketika jadi dulu Sering. Gun, lu jangan nakut-nakutin anak orang. atuh, Gun. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani dari Bapaknya mana? teman gue. jadi dulu SMA sering gitu deket sama cewek gitu cuma buat dapetin atmosfera doang sama hati menggebu-gebu pulang Ya. bikin lagu pas Ah. lagu udah jadi udah ditinggalin. Ada nggak lagu yang kamu ciptain waktu SMA dan sampai sekarang masih kamu ingat? Inspirasi dari cewek? Hampir semua. Oh gitu toh? Hampir semua.
Hampir semua lagu. Kalau lu dulu SMA terinspirasi apa Gun? Jadi Gue dari dulu emang inspirasi gue pengen jadi bintang sih. oh iya, oke. Jadi Mantap. gue ya bersinar terus aja. Gitu. Mantap. Oke, lanjut. Oke, thank you, no problem. Ya, saya tidak akur dengan ayah saya, enggak ya. Akur banget. Akur banget ya. Oke, saya terbeban dengan nama besar orang tua saya. Terkadang memang kalau Kadang. orang tua dua-duanya terkenal, jadi kayak karya kamu juga. Pasti bapaknya yang bantuin nih gitu ya. Kalau pernah waktu di PIM, bukannya sombong ya maaf ya. Ya. Itu kayak banyak orang, itu si Dul anaknya Ahmad Dhani, si Dul anaknya Ahmad Dhani. Ya. Terus sampai rumah, itu nggak bisa tidur karena suara-suara itu masih ada di Dul kepala. anak Ahmad Dhani. Si Dul anak Kamu Ahmad kepikiran gimana kalau kamu ketemu orang yang Bukan kepikiran. Dul anak Betawi. Garing ya. Garing ya. Anda garing ya. Iya dia pas di PIM. Anda dia garing Dul ya. anak Ahmad Dhani kepikiran. Ya kan gimana kalau Dul anak Betawi. Tambah kepikiran ya. Anda garing loh. Katanya, ya kan? Tapi itu memang gini ya, punya orang tua yang terkenal itu benefit and non benefit gitu kan. Ya. Maksudnya kan benefitnya ya pasti privilege yang lu punya Privilege banyak juga, banget. ya. Non benefitnya orang pasti akan Ya bayang-bayang nggak akan bisa. nggak akan bisa. Lepas. Iya. Tapi nggak apa-apa lah kita mencoba untuk bangga malah kan. Ya, Mencoba I'm untuk proud bangga. of it. I'm proud to say Ahmad Dhani is my father. Mantap. Oke. Yang terakhir, saya perlu melakukan settingan demi menaikkan popularitas saya nggak perlu Enggak ya. lah, cewek kalau mau settingan sama aku baru. Iya. Baru naik. Baru naik. Bercanda. Oke. Oke. Seru mantap. juga hari ini. Keren, thank you. I like Terima it. kasih. Kita Terima kasih kasih. tepuk tangan dulu. Luar biasa. Jadi Thank you. ini dilihat ya walaupun usia mereka masih muda, tapi cara berpikir mereka, terus cara menghadapi masalah mereka dan kinerja mereka sampai ke orang tua mereka ini bisa jadi contoh dan panutan sebenarnya. Betul. Ya kan kadang-kadang kita lupa dengan orang tua kita, kadang-kadang kita lupa bersyukur, tapi inilah momen saatnya kita diingatkan lagi untuk sekali lagi bersyukur. Silakan.